Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Siti Rahma dari jurusan Psikologi dengan NIM 0603523045 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tokoh fungsionalisme William James. William James lahir pada 11 Januari 1842 di New York City sebagai anak tertua dari 5 bersaudara. Orang tua William James bernama Henry James dan Mary Walsh. William James lahir dalam keluarga kaya. Ayahnya sangat tertarik pada filsafat dan teologi dan berusaha keras untuk memberikan pendidikan yang diperkaya kepada anak-anaknya. James meninggal tanggal 26 Agustus 1910 pada usia 68 tahun. Pendidikan dan karir James meninggalkan karirnya dalam seni dan ia memulai studi kimia di Lawrence Scientific School di Harvard University pada tahun 1861. Setelah beberapa tahun, ia memilih untuk belajar kedokteran di Harvard Medical School sampai ia menyelesaikan gelar kedokterannya pada tahun 1869. Namun entah bagaimana James menyadari bahwa ketertarikan dan minat sebenarnya ada pada psikologi dan filsafat, bukan kedokteran. Walaupun ia menyelesaikan gelar kedokterannya di tahun 1869 tadi, James tidak pernah melanjutkan karir atau studinya di bidang kedokteran. Setelah itu James memutuskan untuk mengejar karir di bidang psikologi dan filsafat. James mulai bergabung sebagai instruktur fisiologi di Harvard pada tahun 1872. Sepanjang karir akademisnya di sana, James juga menjabat sebagai profesor psikologi dan profesor filsafat. Di awal-awal tahun James bekerja di Harvard, James melakukan sebuah penelitian laboratorium tentang sensasi dan persepsi. Pemikiran James sebagai orang yang diberi gelar The Father of American Psychology atau Bapak Psikologi Amerika, William James pastinya memberi banyak kontribusi penting di psikologi, membentuk para psikolog melihat dunia dengan berbagai sudut pandang. James mendefinisikan psikologi sebagai kehidupan mental dan jiwa kita, karena ia berpikir bahwa kesadaran adalah apa yang membuat mental dan jiwa kita hidup. James berusaha untuk menemukan kegunaan dari kesadaran manusia dan bagaimana hal itu sangat berfungsi untuk bertahan hidup. Bekerja sama dengan Carl Lange, William James mengembangkan teori emosi, James Lange. Teori ini berpendapat bahwa emosi adalah reaksi fisiologis. Ketika orang mengalami suatu peristiwa tersebut menyebabkan perubahan fisiologis, dan perubahan ini bertindak sebagai isyarat untuk emosi. Misalnya dalam bahaya, tubuh manusia akan meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, lalu pikiran orang tersebut kemudian merasa takut berdasarkan pengalaman fisiologis ini. Karya-karya James, The Principles of Psychology, 1890, The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, 1897, The Varieties of Religious Experience, 1902, Essays in Radical Empirism, 1906, Pragmatism, A New Name for Some Old Ways of Thinking, 1907, The Meaning of Truth, 1907, dan A Pluralistic Universe, 1909. Sekian dari saya mengenai penjelasan tokoh fungsionalisme William James. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Suci Prameswari dengan NIM 0603523030. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi fungsionalisme, Granville Stanley Hall. Granville Stanley Hall lahir di kota Ashfield, Massachusetts tahun 1844. Ia sering dianggap sebagai seorang pendiri psikologi anak dan psikologi pendidikan. Perkembangan pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Charles Darwin dan Sigmund Freud. Di Jerman, ia pernah menjadi murid Wilhelm di Leipzig dan pernah bekerja sama dengan Hermann von Helmholtz di Berlin. Pada tahun 1881, ia kembali ke Amerika Serikat dan menjadi guru besar di Universitas Johns Hopkins. Hall adalah seorang yang sangat aktif dan produktif. Ia termasuk salah seorang yang mendorong tumbuhnya ilmu psikologi di Amerika Serikat.
Saat di Universitas Johns Hopkins, ia membangun salah satu laboratorium psikologi tertua di Amerika Serikat. Pada tahun 1887, ia menerbitkan American Journal of Psychology, dan pada tahun 1892, ia mendirikan American Psychological Association (APA) dan menjadi presiden yang pertama bagi organisasi itu. APA sampai sekarang masih berdiri dan merupakan suatu organisasi para sarjana psikologi yang terbesar di Amerika Serikat. Dia juga menunjukkan pentingnya proses pertumbuhan anak usia dini dan remaja sebagai titik balik dalam pertumbuhan psikologis. Baginya, masa kanak-kanak itu hanya perpanjangan dari perkembangan embrio, sedangkan remaja adalah masa perkembangannya. Ia mengakhiri karir sekaligus kehidupannya pada tahun 1924 di Worcester, Massachusetts. Akan tetapi, ia tetap dikenang sebagai bagian penting dari sejarah psikologi di Amerika Serikat. Kontribusi G. Stanley Hall. Minat utama G. Stanley Hall adalah dalam psikologi evolusioner dan perkembangan anak. Dia sangat dipengaruhi oleh teori rekapitulasi Ernst Haeckel yang menyatakan bahwa tahap embrionik suatu organisme menyerupai tahap perkembangan nenek moyang evolusioner organisme, sebuah teori yang saat ini ditolak oleh sebagian besar ilmuwan evolusioner. Stanley Hall juga merupakan seorang eugenicist, sering membuka dan mengungkapkan pandangannya secara tertulis. Dia juga memimpin sejumlah organisasi yang didedikasikan untuk eugenika. Akan tetapi, sebagian besar karya Hall dianggap ketinggalan zaman dan tidak ilmiah menurut standar saat ini. Beberapa tulisannya tentang masa remaja tetap relevan. Stanley Hall mencurahkan sebagian besar karyanya untuk memahami perkembangan remaja, khususnya di bidang agresi. Ia sering disebut sebagai bapak masa remaja, berkat minat awal dan penekanannya pada titik kritis dalam perkembangan ini. Dia menggambarkan dua jenis agresi yang berbeda, yaitu agresi relasional dan agresi fisik, di mana dia menyarankan bahwa agresi fisik lebih umum di antara laki-laki. Dia percaya bahwa perempuan lebih mungkin untuk menunjukkan agresi relasional. Jenis agresi ini melibatkan taktik seperti pengucilan sosial dan gosip. Mungkin kontribusi terbesarnya adalah pada perkembangan dan pertumbuhan psikologi awal. Pada tahun 1893, Hall telah mengawasi 11 dari 14 gelar doktor di bidang psikologi yang telah diberikan di Amerika Serikat. Tiga beberapa dari mereka yang belajar di bawah pengaruhnya termasuk Louis Terman, John Dewey, dan James McCain-Cattell. Kontribusi Hall membantu membangun psikologi di Amerika Serikat dan membuka jalan bagi psikolog masa depan. Dia meninggal pada 24 April 1924 pada usia 80 tahun. Teori Hall. Teori Hall yang terkemuka adalah teori evolusi. Dengan teorinya ini, ia sering disebut sebagai Darwin of the Mind, karena ia seolah-olah menerapkan teori evolusi dari Darwin, namun lebih mengarah ke arah perkembangan jiwa. Teori evolusi yang diimplementasikan Hall menekankan ontogeny recapitulates phylogeny, artinya proses perkembangan individu sejak dia lahir sampai dewasa tidak lain adalah bentuk yang lebih singkat, rekapitulasi singkatan dari proses perkembangan makhluk yang bersangkutan dari mulai tingkatnya yang paling sederhana sampai tingkat yang sempurna. Ia menyatakan bahwa sebagian besar manusia adalah ciptaan habitatnya dan banyak aktivitasnya lebih atau sedikit mendapat dorongan otomatis dari lingkungannya. Hal ini terbukti dalam eksperimen-eksperimen dilakukan Hall yang menemukan bahwa reaksi-reaksi yang diberikan oleh binatang satu sel sama dengan reaksi-reaksi sel telur atau sperma dalam tubuh manusia. Demikian juga reaksi-reaksi dari makhluk-makhluk bersel banyak sama dengan reaksi janin dengan jumlah sel yang kira sama, dan dengan demikian seterusnya. Oleh karena itu, ia sampai dalam suatu kesimpulan bahwa perkembangan jiwa manusia secara perorangan sebenarnya adalah miniatur dari perkembangan jiwa manusia sebagai makhluk. Teorinya secara spesifik perlu ditumbuhkan melalui ide-ide terdalam yang hanya membangkitkan aspek pertumbuhan fisik, tanpa pengaruh besarnya juga ke arah pendidikan. Banyak pendapat di kalangan psikolog bahwa ia ketinggalan perkembangan dunia pendidikan sehingga tidak menggunakan metode investigasi yang juga berkembang dalam ilmu psikologi pada masa itu. Meskipun demikian, ia tetap meninggalkan suatu warisan abadi dalam psikologi perkembangan dan psikoanalisa yang sangat penting dalam psikologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh fungsionalisme, yaitu William McDougall. William McDougall seorang psikologi dan filsuf Inggris yang hidup dari
tahun 1871 hingga 1938 memainkan peran penting dalam pengembangan psikologi pada abad ke-20, khususnya dalam bidang psikologi sosial dan diferensial. Gelarnya dalam fisiologi dari Universitas Cambridge membekalinya dengan dasar pengetahuan yang kuat. Karyanya yang paling terkenal yaitu Introduction to Social Psychology yang diterbitkan pada tahun 1908, membahas tentang teori-teori psikologi sosial dan mengenalkan konsep-konsep seperti naluri. McDougall mempromosikan gagasan pentingnya yaitu naluri, termasuk naluri kelangsungan hidup, dan naluri reproduksi, dan naluri sosial dalam bentuk perilaku manusia. Meskipun ada kritik terhadap pendekatannya, terutama dari aliran behaviorisme yang mendominasi pada masanya, ia tetap berpegang pada pandangan bahwa elemen psikologis internal dan naluri berperan penting dalam memahami perilaku manusia. Warisannya mencakup kontribusi pada pemahaman psikologi sosial dan diferensial. Dan meskipun kurang dikenal dibandingkan beberapa tokoh lainnya, McDougall tetap memiliki dampak yang berarti dalam sejarah perkembangan ilmu psikologi. McDougall turut memberikan kontribusi dalam psikologi diferensial dengan melakukan penelitian empiris tentang intelektualitas, temperamen, dan bakat, memperkaya pemahaman tentang variasi individual dalam perilaku dan kepribadian. Sebagai bagian dari pengembangan psikologi diferensial, ia juga terlibat aktif dalam pembuatan tes psikologi untuk mengukur intelektuasi dan kepribadian. Selain itu, McDougall mengembangkan teori tentang energi psikologis atau biopsikologi, mengartikan adanya kekuatan atau energi bawaan dalam diri manusia yang mengarahkan kepada perilaku mereka. Pandangan ini berusaha menjelaskan dinamika psikologis dan motivasi dalam kerangka energi atau kekuatan bawaan. Meskipun beberapa teorinya mendapat kritik, kontribusinya terhadap pemahaman kita tentang psikologi, terutama dalam konteks emosi, hormonal emosi, dan diferensial, memberikan fondasi bagi pengembangan ilmu psikologi. McDougall dengan gigih mencoba menerangi kompleksitas perilaku manusia melalui karya-karyanya yang tetap menjadi titik referensi penting dalam sejarah disiplin ini. Edward Lee Ted Thorndike lahir pada tanggal 30 Agustus 1874 sampai 9 Agustus 1949. Ia adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Universitas Columbia. Karyanya di bidang psikologi perbandingan dan proses pembelajaran menghasilkan teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Dia juga bekerja di bagian pengembangan sumber daya manusia di tempat industri, seperti ujian dan pengujian karyawan. Dia adalah anggota dewan dari Psychological Corporation dan menjabat sebagai presiden dari American Psychological Association pada tahun 1912. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Manifatihah dengan NIM 0603523002. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh psikologi yang bernama Harvey Carr. Harvey Carr lahir pada 30 April 1873 dan meninggal di tanggal 21 Juni 1954. Bapak pendiri psikologi fungsionalis ini terkenal karena pendekatannya yang metodis dan menyeluruh terhadap sainsnya. Karyanya sebagian besar dikhususkan untuk studi tentang kognisi dan persepsi hewan. Harvey Carr berkolaborasi dengan John B. Watson dalam proyeknya yang paling terkenal, eksperimen Kerr-Planck yang terkenal. Carr menjabat sebagai ketua Departemen Psikologi di Universitas Chicago pada tahun 1926 hingga 1938. Ia juga menjabat sebagai presiden American Sociological Association pada tahun 1926. Kehidupan awal Harvey Carr. Ia memutuskan bahwa psikologi bukanlah jalan yang cocok baginya dan memilih menjadi guru sains di Universitas Harvard. Carr menyatakan bahwa dalam autobiografinya bahwa komunitas lokal sangat percaya pada nilai pembelajaran buku sepanjang perolehannya tidak mengganggu upaya serius dalam hidup. Dengan rasa haus akan pengetahuan bahkan di tahun-tahun awal ini, Carr menganggap ajaran yang diberikan di sekolah menengahnya
dan belajar sendiri fisika, aljabar, dan kimia dari buku teks. Meskipun pendidikan perguruan tinggi bukanlah hal yang biasa atau diharapkan di masyarakat, Carr terdorong untuk belajar lebih banyak. Pada usia 18 tahun, Carr menjadi mahasiswa di Departemen Persiapan Universitas DePauw. Dia mampu menyelesaikan kursus 3 tahun dalam 2 tahun dengan mengambil kelas tambahan dan melakukan pekerjaan tambahan di sekolah distrik. Carr memilih jurusan matematika, yang menurutnya merangsang dan menyerap. Karena penelitian selanjutnya di bidang psikologi ditandai dengan presisi dan objektivitas, mungkin tidak mengherankan jika ia tertarik pada matematika di awal masa kuliahnya. Pengalaman eksperimental di University of Colorado memberikan pengalaman pertama yang unik di bidang psikologi. Instrukturnya Arthur Allen menyukai gaya bimbingan Stanley Hall dan memberi Carr semangat dan kebapakan dalam pengembangan. Meskipun gaya seperti itu dikritik di dalam tempat lain, Carr menghormati pengaruh Allen dan Hall. Meskipun universitas tidak memiliki laboratorium psikologi, Allen mendorong Carr untuk berinvestasi dalam psikologi eksperimental. Allen sendiri tidak terlalu peduli pada peralatan dan mesin, namun melihat meningkatnya minat terhadap pekerjaan eksperimental dan memperkirakan pertumbuhan di bidang disiplin ilmu tersebut. Sayangnya, kurangnya peralatan menyebabkan hal tersebut hanya diimprovisasi dan tidak pernah dibuatkan hasil dalam penelitiannya. Tahun berikutnya, pada tahun 1902, Carr diberi beasiswa sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Chicago untuk mempelajari psikologi eksperimental. Carr mulai bekerja sama dengan Dewey, Engel, dan Watson, dan dia berbagi persahabatan yang baik dengan 2 orang terakhir. Saat pertama kali melihat lab tersebut, dia dikejutkan oleh bangunan kecil yang sudah sangat usang dan hancur. Carr menanggapinya tidak layak untuk dihuni manusia. Terlepas dari itu, Carr mulai berkolaborasi dengan Watson di laboratorium dan memulai karyanya dalam persepsi ruang. Persepsi, penalaran sosial, navigasi labirin, dan kognisi hewan tetap menjadi minat utama Carr selama bertahun-tahun yang akan datang. Pada tahun 1905, Carr mempertahankan disertasinya ilusi visual gerakan saat mata tertutup. Perkembangan ideologi. Carr semakin fokus pada konsep-konsep pembelajaran, kesadaran, dan pemikiran. Dia sangat mempertanyakan ide-ide yang menganggap remeh oleh orang lain. Dengan sangat hati-hati memeriksa kurva lupa, batas waktu, dataran tinggi, dan rentang perhatian dan ingatan. Ketertarikan Carr pada fungsionalisme semakin dalam, dipengaruhi oleh G.F. Stout, G. Hammett, dan rekan-rekan yang pernah bekerja erat dengannya dalam fungsionalisme versi Carr, yang disebutnya psikologi Amerika. Efek adaptasi dalam pembelajaran ditekankan. Dia menemukan psikologi didefinisikan oleh aktivitas mental. Meskipun dia dikenal terbuka terhadap ide-ide baru, dia ragu menerima behaviorisme Watson, terutama karena hal itu bertentangan dengan ide-idenya tentang mentalisme. Dia mendapati dirinya seorang behavioris di dalam psikologi hewan, tetapi tidak menerima pendekatan dengan psikologi manusia. Dalam autobiografinya, Carr mengaku berharap bisa melihat psikologi masa depan tahun 1990, meski ia khawatir hal itu akan sangat mengecewakan. Fungsionalisme dan pengaruh dan program psikologi Universitas Chicago berkembang pesat di bawah pengaruh Carr. Dia beralih dari posisinya sebagai asisten profesor menjadi ketua departemen. Dia dimana memegang posisinya pada tahun 1926 hingga 1938. Selama bertahun-tahun ini dia membimbing mahasiswa pasca sarjana dengan tesis di berbagai bidang psikologi. Ia mengatakan 131 derajat tersentuh oleh pengaruhnya. 53 diantaranya merupakan disertasi doktoral yang dibimbing langsung. Dia terlibat dalam banyak komite psikologis dan memegang posisi utama sebagai editor jurnal psikologi eksperimental dan jurnal psikologi umum. Tulisannya yang jumlahnya lebih dari 50 berpengaruh dan beragam. Ia menulis 2 buku yang berjudul Psikologi Studi
studi aktivitas mental pada tahun 1925, dan pengantar persepsi ruang visual pada tahun 1935. Ia menjadi presiden APA pada tahun 1927, memberikan pidato berjudul Interpretasi Pemikiran Binatang. Dia memegang posisi serupa di Western Psychological Association pada tahun 1937. Pada tahun 1938, Carr menjadi profesor emeritus. Pada tahun-tahun setelah